Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini, mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama, kita akan renungkan bersama, akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan berkat bagi kita, supaya kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kasih Tuhan terus menjadi bagian hidup kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon hikmat daripadamu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama, sungguh-sungguh kami fahami, dan menjadikan kami semua terberkati karena kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Sampai di sana pembacaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius sebagai seorang hamba Tuhan yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk bisa mencatat, bisa menuliskan kebenaran firman Tuhan yang kita temukan di dalam kitab Matius ini. Dia kemudian memberikan penekanan dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam perikop yang kita baru saja baca bersama-sama ini, memberikan pengajaran bahwa ada ajakan dari Sang Juru Selamat. Ada ajakan, ada undangan dari Sang Juru Selamat dengan melihat bahwa memahami, mengenal Bapa, mengenal anak adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan setiap jemaat, setiap orang yang percaya. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, di sana juga dituliskan tentang bagaimana pengenalan terhadap anak dan pengenalan terhadap Bapa sebagai Allah pencipta, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dari pembacaan kita di sini, penulis mengharapkan agar supaya setiap kita yang memiliki pergumulan, memiliki persoalan, memiliki permasalahan di dalam kehidupan, untuk datang menyambut panggilan Tuhan, karena Tuhan memanggil. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata bahwa pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, itulah yang berkenan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada bagian pertama ini, ayat yang ke-25 dan 26 ini memberikan pengajaran bagaimana Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Bapa dengan ungkapan bahwa aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah pencipta langit, Tuhan langit dan bumi. Karena Tuhan memberikan, menunjukkan semua kebenaran itu. Mempercayakan hal itu kepadaku untuk dapat melakukan tugas dan pelayanan selama berada di dunia ini. Jadi pada bagian ini kita perhatikan bahwa mengetahui cara berkenan kepada Bapa, kepada Allah, itu adalah hal yang sangat mendasar, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang yang mau mengetahui, mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah benar segala sesuatu yang kita fahami tentang Allah sudah seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Dalam pembacaan kita di sini disebutkan oleh Tuhan Yesus, aku bersyukur karena aku mengenal Engkau. Bahkan disebutkan juga bahwa Allah mengenal dia sebagai anak, dan dia sebagai anak juga mengenal Allah sebagai Bapanya. Jadi, ungkapan syukur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena dia punya pemahaman terhadap siapa Allah pencipta, Allah yang dia sebut Bapa, menjadikan dia justru dipercaya untuk dapat mengerjakan segala sesuatu, untuk dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan, dalam pelayanannya di dunia ini. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Jadi pengenalan terhadap Allah Bapa, pengenalan terhadap anak, itu disebutkan oleh Tuhan Yesus, dinyatakan kepada mereka yang dia kenal. Kepada mereka yang anaknya itu berkenan menyatakannya. Kemudian ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30 berbicara tentang undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umat, kepada jemaat. Di dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang, siapa saja. Yang disebutkan di sini, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada janji yang Tuhan katakan. Dalam dia, datang kepadanya, maka semua persoalan, semua permasalahan akan mendapatkan jalan keluar, akan mendapatkan kekuatan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Karena dengan datang kepada Kristus, kita boleh mengetahui bahwa ada pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini, kita butuh pertolongan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita dapat memperoleh jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita hadapi saat ini situasi yang sedang melanda seluruh dunia. Marilah kita senantiasa mengandalkan undangan Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang
berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi pada bagian yang terakhir ini, memberikan pengajaran bahwa undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya, juga ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Bahwa pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Ada beban yang ditanggungkan kepada setiap manusia. Dan belajarlah kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa semua beban tersebut akan menjadikan kita terus dapat menikmati ketenangan, terus menikmati sukacita sebagaimana Alkitab katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang sesungguhnya hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita datang pada Tuhan, maka kita boleh menikmati suasana yang tenang, suasana yang menjadikan kita boleh menikmati segala sesuatu dengan sukacita. Bahkan ada kuk yang dipasangkan kepada kita, tetap disebutkan, kuk yang kupasang kepadamu enak, beban yang kupasang padamu juga ringan. Tidak berat kalau kita ada di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyanggupkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan kekuatan yang maksimal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sehingga segala persoalan yang kita dapatkan, segala persoalan yang kita rasakan, akan menjadikan kita lega kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita merespon panggilan Tuhan untuk datang kepadanya. Karena hanya di dalam Dia ada ketenangan, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan. Dan yang kedua, kelegaan yang sesungguhnya menjadikan kita dapat menikmati bahwa kita bebas dari dosa karena Tuhan sudah menghapus dosa kita, karena keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kita hanya ada di dalam Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita terberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.